selamat datang di video saya. Di video saya ini adalah tugas bahasa Indonesia untuk meresensi sebuah film. Dan film yang akan saya resensi adalah film yang berjudul Midsummer dan Hereditary. Film ini berdurasi 147 menit di Amerika dan 138 menit di Indonesia. Bergenre thriller, horor, dan drama. Disutradarai oleh Ari Aster, dan produser filmnya adalah Lars Knudsen dan Patrick Anderson. Film ini rilis pada tanggal 3 Juli 2019 di Amerika Serikat dan 11 September 2019 di Indonesia, dan didistribusikan oleh A24 atau Fit Pictures di Indonesia. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, I to don't do mind it. you going. I just wish you would have told me. That's Stupid relationship for like you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? I was so very sorry to. got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Oke, jadi film yang pertama saya mau resensi adalah film Midsummer. Sesuai dengan judulnya, Midsummer mengambil latar musim panas di Swedia. Midsummer dalam artian bahasa Indonesia artinya tengah musim panas. Film ini bermula ketika pasangan kekasih disfungsional yang bernama Dani dan Christian, di mana Dani adalah seorang mahasiswi psikologis yang mengidap trauma dan depresi, sedangkan kekasihnya Christian adalah mahasiswa S2 antropologi yang memiliki sifat kurang terbuka dan kurang memiliki rasa empati terhadap kekasihnya Dani. Pada suatu hari, Christian diundang oleh salah satu temannya yang bernama Pel untuk menikmati liburan musim panas di Halmstad, Swedia, di mana tawaran itu sangat menarik bagi Christian karena hanya dilakukan sekali dalam 90 tahun dan berlangsung selama 9 hari. Melalui sedikit perdebatan, Christian akhirnya berhasil membujuk Dani untuk berlibur ke Swedia. Mereka berangkat bersama rombongan teman-teman Christian. Kehadiran rombongan itu disambut begitu meriah dan mewah. Disambut adanya tarian-tarian, rumput-rumputan yang hijau, bunga-bunga yang sangat memanjakan mata bagi siapa aja yang datang ke sana. Karena itu mereka sangat menyukai tempat itu dan dia berpikir bahwa tempat ini sangat menyenangkan untuk berlibur musim panas di sana. Mereka yang telah menyambut Dani, Christian dan teman-temannya di sana juga sangat ramah dan sangat terbuka terhadap para turis yang datang. Namun kehangatan itu tak berlangsung lama karena semakin Christian, Dani dan teman-teman di sana mulai terungkap misteri-misteri yang selama ini disembunyikan oleh penduduk sana. Oke, jadi kan tadi udah ngebahas sedikit sinopsis film Midsummer. Sekarang saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan di film ini. Nah, jadi kelebihan yang pertama yang pengen aku bahas adalah film ini tuh nggak langsung to the point. Walaupun di trailernya ini, film ini tuh sangat menampilkan Swedianya yang kayak rumput-rumputan. Jadi film ini tuh awalnya bakal ngasih tahu kita gimana karakter Dani, gimana keluarganya, gimana pacarnya. Jadi kita bakal tahu nih kenapa Dani kayak gini, kenapa
Denny bisa mengidap depresi dan trauma. Jadi di awal film itu kita bakal ngerasain karakter Denny yang sangat relate sama kehidupannya. Jadi yang kedua yang aku suka dari film ini yaitu naskah Ari Aster itu yang dialog-dialog itu sangat penting. Jadi kayak misalkan kalau kita nonton film ini, kalau kita nggak pahamin, nggak ngerti dialognya, kita bakal nggak tahu. Bahkan plot twist-nya aja tuh ada di dialognya ini. Jadi kita tuh harus benar-benar ngerti, nggak boleh nggak pahamin dialog itu sendiri. Dialognya itu tanpa bikin adegan-adegan flashback atau visual lainnya, karena memang adegan dialognya ini benar-benar emang aslinya kayak gitu. Terus yang ketiga yang aku suka dari film ini yaitu sinematografinya bagus banget. Jadi kayak kita benar-benar dimanjakan, mata kita dimanjakan oleh pemandangan Swedia yang benar-benar tuh rumput-rumput semua, bunga-bunga. Jadi kayak orang-orangnya aja tuh pakaiannya tuh bagus-bagus gitu. Kita nggak bakal nyangka kalau orang-orang penduduk di sana bakal mempunyai misteri yang sangat dalam. Padahal dari awal rombongan si Dani datang ke sana, dia nggak bakal nyangka kalau penduduk sana tuh sebenarnya tuh menyimpan banyak banget misteri, karena tidak terlihat dari penampilan mereka yang sangat amat cantik, mungkin estetik kalau bisa dibilang ya. Jadi bagus banget sih, kayak bisa mendalami perannya. Terus yang aku suka dari film ini adalah musiknya yang dipakai. Biasanya film horor kan musiknya itu musik yang menegangkan dan bikin para penontonnya itu jantungan. Dan sedangkan kalau film Midsummer ini musiknya yang dipakai itu emang sesuai dengan musik yang seharusnya ada di situ. Jadi kayak misal musiknya menari, musiknya bakal yang tenang, yang bagus, yang kayak gitu, yang nggak bakal kita tahu kalau ini tuh film horor gitu. Sebenarnya kalau dibilang film horor sih bukan juga ya. Jadi ini kan ditulisnya kan trailer horor drama. Sebenarnya itu tuh kebanyakan drama. Jadi dramanya ini tentang sepasang kekasih yang diselingi oleh film festival horor. Nah, kalau kekurangan yang aku nggak suka di film ini yaitu durasinya yang sangat lama. Harusnya 2 jam aja itu udah cukup, karena memang banyak adegan-adegan yang diulang yang seharusnya bagi saya itu cukup di-cut saja, karena bagian itu tuh diulang-ulang dan jadi bikin penontonnya bosen. Nah, dan film ini tuh pas masuk ke Indonesia itu di-cut selama 9 menit. Jadi adegan-adegan sadisnya itu dipotongin, dan menurut saya adegan sadisnya kalau dipotong itu bakal jadi film drama biasa, karena memang adegan sadisnya ini yang membangun film ini. Jadi kayak adegan sadisnya itu jarang, cuman ada di menit 30, mungkin 1 jam. Jadi misalkan kalau adegan sadisnya udah dikit kayak gini, dipotong walaupun adegan sadisnya dikit, tapi dia ini sekaligus misalnya satu kali ada adegan sadis itu benar-benar gila sih, benar-benar parah adegannya. Jadi kayak film ini tuh bukan yang bikin penontonnya tegang doang, tapi mengalami rasa psikologis yang beda. Jadi kayak mengganggu psikologis dan disturbing parah. Nah, kalau misalkan film ini beneran ada tayang di bioskop Indonesia dan terus banyak adegan-adegan sadis yang di-cut selama 9 menit, saya bakal bingung ini film tuh bakal ngasih apa ke penonton. Padahal tuh yang paling saya bingungin, film ini masuk ke Indonesia bakal dikasih rate 21+. Terus banyak adegan sadis yang di-cut. Kenapa di-cut? Karena memang gak lulus sensor di Indonesia. Dan sedangkan menurut saya buat apa dikasih rate 21+, karena kan adegan sadisnya udah dipotong, udah di-cut. Kenapa harus dikasih rate 21+? Sebenarnya kalau film ini adegan sadis dan adegan yang gak lulus sensor di Indonesia itu di-cut, itu bakal kayak film drama biasa, karena penonton yang nonton juga bakal bingung. Pas keluar bioskop juga bakal bingung, kenapa ya kok bisa kayak gini, kenapa ceritanya gantung, kenapa si Dani bisa kayak gini, kayak gitu sih yang disayangkan banget gitu loh. Jadi itu tuh definisi ngilangin ceritanya banget. Maksud saya tuh kalau misalkan harus di-cut, itu hanya perlu disensor aja, kayak misalnya disensor bagian adegan sadisnya, atau kalau adegan yang joroknya misalnya disensor bagian-bagian yang harusnya nggak lulus sensor di Indonesia. Maksudnya kayak gitu sih, nggak harus sampai di-cut sampai 9 menit dan kasih rate 21+. Tapi kalau kalian masih bingung nih sama alur ceritanya di Midsummer, nih alur film ini poinnya banget nih. Film ini tuh dibuka dengan adegan duka dan diakhiri dengan adegan duka juga. Jadi mostly kayak 80%
berhubungan dengan relationship mereka, kayak film drama percintaan yang diselipin dengan film festival horor yang menegangkan dan mengerikan. Nah, dan sekarang saya bakal ngebandingin sama film kedua, yaitu film Hereditary yang ditulis oleh sutradara Ari Aster juga. Jadi ini film tuh tayang sebelum film Midsommar. Jadi film Hereditary baru film Midsommar. Hereditary ini tayang pada tahun 2018, sedangkan Midsommar tayang pada tahun 2019. Jadi kan saya tadi udah bilang kan, film naskah-naskah yang ditulis oleh Ari Aster itu benar-benar naskah dialog-dialog yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita lagi nontonnya lagi malam-malam atau benar-benar lagi tidur nggak merhatiin dialognya, kita bakal nggak ngerti kenapa kejadiannya bisa kayak gini, kenapa dia bisa tiba-tiba kayak gini, karena emang dialog-dialog itu penting banget dan memiliki arti gitu loh. Jadi kayak kalau menurut saya film Hereditary ini endingnya itu lebih mind blowing. Jadi kalau misalkan film Midsommar itu endingnya nggak sesuai ekspektasi nih, endingnya ya udah emang alur ceritanya kayak gitu, endingnya ya kayak gitu. Nah kalau sedangkan Hereditary ini endingnya itu nggak bakal diduga banget, penonton bakal kayak nggak bakal nyangka gitu endingnya kayak gitu. Dan kalau dibandingin sama film Midsommar, film Hereditary ini menurut saya ini film yang saya lebih suka daripada film Midsommar. Dan kalau kita ngebahas apa yang sama, dan kalau kita ngebahas apa yang sama di film Midsommar dan Hereditary, ini tuh sama-sama film yang mengganggu psikologis banget sih bagi yang nontonnya ya. Terus film Hereditary ini juga film yang horror thriller dan mengambil aliran-aliran sekte satanis gitu, kayak film Midsommar. Nah terus kalau di film Hereditary ini kan ada adegan nih yang pasti Charlie kepalanya putus. Dan film Midsommar itu juga ada adegan pasti kakek neneknya jatuh dari tebing. Itu tuh benar-benar adegan yang ada di tengah film, terus benar-benar ngeganggu. Jadi baru di tengah filmnya kita udah dibikin se-shock itu. Nah sebenarnya tuh di film Midsommar ini banyak adegan yang nggak penting real atau nggak realnya, tapi ada salah satu adegan yang bisa dikatakan real, kayak ritual ates tupan itu yang kakek neneknya jatuh dari tebing itu memang beneran ada di Swedia, beneran ada terjadi di realita. Dan kalau Midsommar itu bercerita tentang kisah percintaan, berbeda dengan film Hereditary yang bercerita tentang keluarga, dimana di satu keluarga itu neneknya mempunyai ajaran sesat, yaitu sekte. Jadi teror bakal itu mulai muncul teror itu saat neneknya meninggal. Jadi kalau film Midsommar ini intinya banget. Jadi kayak dia ini kehilangan keluarganya, pacarnya sebenarnya kurang bisa mengimbangi emosionalnya dia, dan hubungannya akhirnya memudar. Terus akhirnya mereka putus, dan akhirnya Denny merasa bebas. Terus akhirnya Denny merasa punya keluarga baru. Dan menurut saya kalau film Hereditary ini lebih film horor yang emang di malam hari terus mencekam, berbeda dengan film Midsommar yang ditayanginnya tuh pas ditayanginnya itu saat siang hari atau benar-benar saat matahari lagi terbit gitu kan. Kalau biasanya film horor itu pas matahari udah terbenam baru hantu-hantunya bakalan muncul, lebih teror-teror itu bakalan terjadi pas malam hari. Tapi berbeda dengan film Midsommar yang film horornya ini emang disajikan di siang hari gitu. Apalagi musim panas yang mataharinya itu lebih lama muncul gitu loh. Jadi kayak siang terus gitu, malamnya itu lama. Itu tuh yang bikin bingung itu tuh ya salah satu yang bikin bingung Dani, Christian sama teman-temannya. Jadi kayak dia ngerasa siang hari itu lama banget dan malam hari itu sebentar banget. Tapi emang musim panas di Swedia seperti itu. Jadi menurut saya film Hereditary sama Midsommar ini tuh berbeda, tetapi persamaannya itu terdapat di aliran atau film horor yang mengandung aliran sekte gitu. Jadi beda sama film-film horor lainnya. Nah terus kalau misalnya saya suruh pilih, saya lebih memilih film Hereditary dan memilih rating 8,5 untuk film Midsommar dan 9 untuk film Hereditary. Jadi
Sekian resensi dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dipahami deh, soalnya ngomongnya gak jelas. Dadah. Terima kasih semuanya yang udah nonton.